Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam, syahrul qiyam, syahrun mubarak, syahrun unzila fihi al-Qur'an, al-hadi bainan nas ila siratikal mustaqim, dinan qiyaman min ladunka Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, sahabat MUI TV dimanapun Anda berada, tak ada kata yang patut untuk kita sampaikan kecuali rasa syukur di kesempatan baik ini yang Allah telah berikan kepada kita. Berbagai macam nikmat, terlebih nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, dan dalam keadaan saum. Dan hari ini bertepatan tanggal 26 daripada bulan Ramadan, di mana kalau kita melihat fadilah saum, ada keterangan yang menyebutkan bahwa pahala bagi orang yang melakukan puasa di hari ke-26 itu akan diampuni seluruh dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada satu yang Allah tidak ampuni. Siapa dia? Yang melakukan rashi, artinya menyogok, memberi sesuatu imbalan yang tidak pada hak dan kebenaran. Tentu ini adalah keterangan untuk memicu kepada kita di saat hari di mana ke-26 ini, berharap mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dalam bulan suci Ramadan yang memang setiap dosa hamba Allah yang dia bermohon bertobat maka diampuni, kecuali untuk tidak melakukan sogok menyogok, artinya sesuatu yang haram yang tidak dibenarkan oleh agama. Ini yang tidak akan diampuni oleh Allah. Sahabat MUI TV, kesempatan baik ini saya akan sampaikan tema menuju kemenangan. Kemenangan yang dimaksud adalah di mana umat Islam setelah berproses selama 1 bulan penuh melakukan menahan hawa nafsu dari keangkara murkaan nafsu. Kemudian berikutnya pada hari di mana Idul Fitri kembali kesucian, dan itu adalah tema yang hari ini kita akan sampaikan dalam waktu 15 menit ke depan. Sahabat MUI TV, bicara kemenangan, umat Islam tinggal hanya beberapa hari lagi
menghitung hari untuk sampai kepada puncak hari kemenangan, yakni Idul Fitri, yang tentu menjadi hari puncak dan disebut dengan kembali kepada kesucian. Ada 3 hal penting dalam kerangka menuju kemenangan, menuju yang tinggal beberapa hari lagi kembali kepada kesucian. Yang pertama adalah memiliki nilai historis, artinya sejarah. Idul Fitri pada awalnya di saat umat Islam dan kaum muslimin melakukan puasa, yakni tepatnya dengan turunnya ayat surat Al-Baqarah 183 berbunyi tentang kewajiban puasa, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ayat ini turun, kewajiban puasa yang dilakukan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin itu ada 2 kebiasaan yang disebut dengan Nairuz dan Maharajan. 2 kebiasaan ini hari di mana orang-orang jahiliyah sebelum Islam ada dan kewajiban berpuasa melakukan hari-hari di mana itu penuh dengan perbuatan maksiat, hari bergembira, hari bersenang-senang orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang. Tapi berikutnya 2 hari ini digantikan bersamaan dengan kewajiban saum bagi kaum muslimin. Bukan hanya perbuatan senang-senang yang mengandung maksiat seperti halnya mabuk, minum khamar, berjudi dan sebagainya, tapi kemudian 2 hari ini yakni Nairuz dan Makhrajaan diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini setelah Islam, umat Islam dulu di saat Rasulullah bersama kaum muslimin, ia melaksanakan perang Badar. Perang Badar ini adalah merupakan tonggak sejarah dari awal adanya Idul Fitri, di mana Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya kaum muslimin melakukan Id, melakukan salat yang sebagaimana saat ini kita lakukan umat Islam dan kaum muslimin. Yang kedua, sahabat MUI-TV, Idul Fitri selain memiliki historis, yakni bersifat ta'abudi, artinya ibadah, memiliki nilai ibadah. Maka bagaimana umat Islam dan kaum muslimin ketika tiba awal Ramadan kita melakukan saum, lalu sampai akhir kita berbuka, bahkan dalam syariat itu diharamkan umat Islam dan kaum muslimin untuk melakukan puasa. Maka dianjurkan ketika ada hilal awal Syawal di akhir Ramadan, umat Islam boleh bertakbir. Dianjurkan untuk mengucapkan takbir, dan bahkan di pagi harinya sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, maka kemudian ia dianjurkan untuk lebih dulu makan. Nah,
Ini sunnahnya, sebagaimana Rasulullah dulu lakukan. Maka memiliki nilai ibadah. Kalau dulu orang-orang jahiliyah melakukan pesta, bersenang-senang, bahkan cenderung melakukan perbuatan maksiat, berikutnya setelah Islam ada bersamaan dengan kewajiban berpuasa, maka itu adalah memiliki nilai tersendiri, yakni semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak hanya makan dan dia tidak hanya minum, bahkan itu adalah merupakan anjuran, bahkan merupakan sunnah, di mana saat Idul Fitri berada, saat Syawal berada. Ini adalah yang kedua. Lalu yang ketiga, bersifat syiar. Syiar ini memang hari-hari yang dinanti-nantikan, di mana umat Islam dan kaum muslimin ia mengharapkan setahun sekali untuk bertemu dengan keluarga, untuk bersilaturahmi dengan keluarga yang mereka tadinya tidak pernah ketemu. Kemudian dengan adanya Idul Fitri, dia ketemu dengan sanak dan saudara. Lalu kemudian ini sebagai sebuah syiar Islam, dan berharap di 11 bulan ke depan sesungguhnya dalam kerangka mendidik Ramadan selama 1 bulan penuh, itu justru adalah karakter dan kebiasaan-kebiasaan yang baik selama di bulan Ramadan sejatinya bisa kemudian dilanjutkan, yakni di bulan Syawal. Oleh karenanya, bagaimana ketika di bulan Ramadan kita rajin beribadah melalui salat tarawih, kemudian membaca Al-Quran, kemudian zikir dan lain sebagainya, maka sesungguhnya setelah kita dididik, ditarbiyah di dalam bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, kemudian diawali daripada bulan Syawal, maka kembali kepada kesucian adalah sesungguhnya di 11 bulan ke depan. Bagaimana menjadi orang yang disiplin, bagaimana orang yang taat waktu, dan ketika kita berbuka menanti hanya 2 menit atau mungkin 1 menit saja, kita tidak melaksanakan berbuka mendahului. Karena apa? Karena kita taat kepada aturan. Lah, ketika semua pendidikan saum selama 1 bulan, ia kedisiplinan, ia kerajinan dan ketaatan dilakukan 11 bulan ke depan, maka alangkah sangat indahnya. Maka itu sesungguhnya hikmah yang ada dan terjadi di dalam puasa. Karenanya di dalam Idul Fitri kita kembali kepada kesucian, dan yang diharapkan adalah dalam rangka menuju kemenangan. Menuju kemenangan itu artinya karena kita telah dididik, telah dikader, telah mendapatkan tuntunan selama bulan Ramadan, bahkan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama 1 bulan penuh sejatinya menjadi berkarakter di 11 bulan ke depan. Ini harapan daripada puasa dan merupakan hikmah dari saum yang kita lakukan, baru kemudian kita berhak menyandang sebagai daripada pemenang Hirij alumnus Ramadan yang insya Allah menjadi manusia-manusia yang kamil yang diharapkan dari pendidikan Ramadan. Rekan MUI TV dimanapun Anda berada sore hari, siang hari ini, Anda dan kita semua tentu berharap mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan saum selama 1 bulan, dan kemudian kita apa yang kita harapkan dan kita hajatkan mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan. Demikian apa yang saya sampaikan, tentu berharap bermanfaat untuk kita semua sebagai bekal, dan mudah-mudahan menjadi puasa yang mabrurin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.